Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di kajian paket komplit kajian Ramadan hari ketiga hari ini, insyaallah di hari Ahad. Nah, setelah kemarin 2 hari kita berturut-turut kajian, nah sekarang hari ketiga, hari ini pemateri sangat luar biasa. Di sebelah saya, Bang Andi Reki Abdurrahman. Beliau foundernya dari komunitas muda berdakwah, foundernya akademipranikah.id, dan Ahlan Organizer, ya, betul Bang? Ya. Nah, pada kesempatan hari ini Bang Andi akan menyampaikan materi tentang yang bertemakan masih pacaran, mending udahan, gitu. Jadi mungkin nanti Bang Andi bisa menjelaskan untuk mungkin masih ada yang pengen pacaran gitu, pengen pacaran terus atau masih bimbang lah ininya tujuan hidupnya. Nah mungkin saya langsung aja berikan kepada Bang Andi. Pada Bang Andi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur Allah pertemukan lagi kita atau saya dengan teman-teman semua yang ada di Instagram, dengan teman-teman semua yang ada di YouTube, dan dengan teman-teman yang ada di sini, khususnya samping saya moderator Ferison setelah lama nggak ada kabar. Oke, salawat serta salam pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah kita sampai detik ini, sampai hari ini masih tetap memeluk yang namanya cahaya Islam. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah pada sore kali ini kita akan membahas tentang yang namanya masih pacaran, mending udahan. Karena mungkin saja dari teman-teman di Instagram, dari teman-teman di YouTube, dari teman-teman yang ada di rumah semuanya masih galau nih. Apalagi bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan ini kan waktunya kita itu mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Tapi banyak juga dari kita yang merasa kesepian gitu loh. Padahal memang di bulan Ramadan itu waktunya kita berkhaulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya kita tuh untuk berduaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak dan lebih besar peluangnya untuk kita bisa berbincang dengan Allah di satu ketiga malam. Apalagi lagi situasi corona seperti ini nih. Nah, di situasi corona seperti ini kita mungkin merasa bosan, bete di rumah, cuma di rumah aja nonton TV, main HP, mandi, buka puasa, sahur, dan rutinitas seperti itu kita lakukan setiap hari. Padahal banyak sekali potensi rutinitas yang bakal bisa kita lakukan di bulan Ramadan, khususnya untuk teman-teman yang masih pada jomblo nih. Nah, sekarang di sini saya ingin menjabarkan kenapa sih orang itu masih pacaran? Ya mending udahan. Yang pertama, teman-teman mungkin ada juga beberapa yang punya alasan pacaran karena apa? Karena ingin merasakan sensasi kasih sayang dari orang selain orang tua. Mungkin saya sih berhusnuzon mungkin aja seperti itu. Tapi amat sangat kasihan gitu loh. Amat sangat kasihan ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, yaitu pacaran, tapi tidak ada yang namanya manfaat dalam situ. Karena apa? Silahkan teman-teman kasih ke saya apa aja manfaat dari pacaran. Silakan di list banyak-banyaknya, saya bakalan bantah sebanyak-banyaknya juga. Karena apa? Yang namanya pacaran itu tidak ada manfaatnya dan pasti lebih banyak mudaratnya. Kita bisa baca dalam satu surat Al-Isra yang tentang wala taqrabuz zina, ayat berapa? Ingat ya? Surah 32 ayat 17 kalau salah. Yang intinya di situ wala taqrabuz zina
janganlah kamu mendekati zina. Karena zina itu ya dideketin aja itu nggak boleh. Apalagi kita melakukannya, kita melaksanakannya dalam kurung pacaran. Jadi di sini sangat jelas perintah Allah kepada kita semua umat manusia, bahwa kita ini hanya sebatas hamba dan kita ini harus bisa menaati apa yang sudah Allah firmankan dalam Al-Quran. Salah satunya itu Quran surah 32 ayat 17, yaitu wala taqrabuz zina. Kita mendekati zina saja tidak boleh, apalagi pacaran, apalagi melaksanakannya, karena aktivitas pacaran itu udah pasti mendekati zina. Kalau ada yang bilang, aku pacaran gak ngapa-ngapain kok bang, gue pacaran biasa aja kok bang, gue pacaran gak ngapa-ngapain kok bang. Nah sekarang saya balik lagi pertanyaan, kalau antum ini pacaran gak ngapa-ngapain, ya ngapain pacaran? Simpelnya seperti itu. Jadi teman-teman itu gak ada yang namanya jawaban atau bantahan sama sekali yang bisa mendukung aktivitas pacaran. Padahal apa? Padahal memang itu sudah dilarang oleh Allah di Quran surat 32 ayat 17. Atau Quran surat 17 ayat 32, saya lupa ada, pokoknya pokoknya Al-Isra yang wala taqrabuz seperti itu. Jadi nggak ada alasan lagi untuk teman-teman pacaran. Ada yang bilang kesepian lah, ada yang bilang pengen coba-coba lah, ada yang bilang pengen punya seseorang yang disayang lah, punya seseorang yang bisa bangunin sahur lah, bisa ngucapin buka puasa lah. Kalau kayak gitu mah ya mereka juga bisa. Silakan beli di Shopee 40.000. Disetel aja tuh 3:30 dan terbunyi sendiri, ada yang bangunin kan, nggak mesti nyusahin orang gitu. Nyusahin orang gitu. Jadi teman-teman ini sama sekali, saya balik lagi, saya tekankan sekali lagi bahwa nggak ada yang namanya alasan kita untuk pacaran. Karena kalau misalnya pacaran memang mudahan, karena nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, dan nggak ada manfaat yang bisa kita ambil dalam aktivitas tersebut. Yang pertama memang sudah dilarang Allah, yang kedua memang nggak ada manfaatnya, yang ketiga memang pacaran itu bukan budaya kita, gitu. Budaya kita ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, ya. Canda. Jadi memang kalau misalnya teman-teman masih ada yang bandel, masih ada yang pengen pacaran, saran saya ya udah baca aja kalau surat Al-Isra ayat 17 atau 32, saya lupa. Silahkan baca wala taqrabuz zina seperti itu. Nah yang kedua sekarang, ketika teman-teman pacaran, ada yang bilang pengen jadi penyemangat ketika belajar, ada yang bilang pengen jadi penyemangat ketika beribadah. Teman-teman baiknya introspeksi diri. Teman-teman belajar itu karena siapa? Teman-teman belajar itu karena orang tua yang sudah membiayai teman-teman untuk bersekolah, kuliah, dan lain sebagainya, atau memang karena dia yang bukan siapa-siapanya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau pacaran, sebenarnya tujuannya itu apa gitu. Ada yang bilang menjadi penyemangat ibadah, berarti ibadahnya nggak tulus dong, nggak karena Allah, karena dia gitu. Jadi di sini balik lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman bilang pengen punya motivasi untuk melakukan suatu aktivitas, berarti antum ini, teman-teman ini melakukan aktivitas tersebut itu nggak tulus, karena seseorang, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya karena semua aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, di bumi ini, kalau bukan karena Allah, yakinlah teman-teman itu bakalan sia-sia. Jadi saran saya nih, untuk yang masih pacaran, mendingan udahan. Nah yang ketiga, bagaimana kalau misalnya saya ini masih dalam tahap hijrah dan masih belum bisa lepas dari namanya pasangan. Nah pertanyaannya bagus. Ketika teman-teman ini sudah proses berhijrah, saran saya memang
nggak usah langsung benar-benar tinggalin langsung seluruhnya. Bukannya saya tidak mendukung, tapi setiap manusia itu mempunyai proses yang berbeda-beda. Contoh, saya sharing aja ketika saya proses hijrah saya dulu. Saya itu lulus SMA tahun 2013, dan saya saat itu sebelum lulus SMA bahkan saya masih menjalin hubungan dengan seorang perempuan. Tidak pacaran nih, kita tidak pacaran. Nah, bahwa ketika itu saya ingat banget, waktu itu bulan Januari saya lagi nonton Iron Man ketiga waktu itu, dan memang nontonnya sama dia. Nah, ketika saya nonton itu di Kelapa Gading kan, rumah saya di Tanjung Priok dan bioskop yang dekat waktu itu di Kelapa Gading. Jadi dia itu teman saya paskibra dulu. Nah, ketika itu saya jalan bareng-bareng. Nah, ketika saya jalan, saya janjian sama teman saya ini. Karena kita ini sama sekali tidak ada status. Saya sama dia bilang bahwa ya saya memang punya perasaan sama dia. Cuma dia waktu itu belum tahu saya punya perasaan. Nah, ketika itu pun saya sudah bilang sama dia bahwa duit saya ini nggak cukup untuk mentraktir makan dan nonton. Gimana kalau misalnya kita itu patungan, saya traktir makan, dia traktir nonton. Oke lah, dia setuju, dan ya udah kita jalan dan lain sebagainya. Karena waktu itu saya belum dikasih hidayah sama Allah. Jadi masih melakukan aktivitas yang memang dilarang sama Allah gitu. Ketika saya jalan sama dia, bahkan ketika saya jalan sama dia sebelum kita makan, saya ingat makan, dia yang bayarin nonton, saya yang bayarin makan saya di Pizza Hut. Sebelum kita makan, kita sempat mampir di Gramedia 2013 ini, Gramedia. Dan ketika saya di Gramedia, saya memang sudah searching waktu itu di Twitter, karena waktu itu masih aktif di Twitter. Itu ada satu buku yang fenomenal. Buku itu banyak sekali merubah seseorang yang tadinya pacaran jadi putus. Bukunya apa? Pasti teman-teman udah tahu. Bukunya simple, warnanya pink, di depannya itu ada tulisan hati tapi retak-retak, yaitu bukunya itu judulnya Udah Putusin Aja. Karyanya Ustaz Felix Xiao. Karena buku ini kalau nggak salah diciptakan di tahun 2012, dan ketika itu saya waktu itu Januari, pokoknya udah pengen ujian nasional deh kalau nggak salah. Karena saya ujian nasional di bulan April, itu saya beli gitu loh. Bayangkan aja ketika saya melakukan aktivitas yang memang dirasa Allah, yaitu dalam tanda kutip jalan sama seorang perempuan yang memang waktu itu saya suka, saya sempat-sempatnya beli buku Udah Putusin Aja. Dan waktu itu mungkin itu salah satu jalannya Allah untuk menunjukin ke saya langsung bahwa nih, lu baca buku ini, lu bakal lihat hasilnya gimana. Nah, alhasil buku itu adalah salah satu buku yang tercepat saya baca, nggak sampai 2 hari, karena memang bukunya banyak gambar. Dan di situ bukunya banyak sekali poin-poin yang menyadarkan kita bahwa salah satunya adalah ketika hari Valentine contohnya, itu sebenarnya itu banyak sekali konspirasi di dalamnya. Ketika hari Valentine, teman-teman bisa cek semua hotel pasti banyak yang overbook, yaitu banyak yang booking. Terus semua coklat di supermarket semuanya dipajang paling depan. Banyak paket-paketan, bahkan mohon maaf ada paketan yang bersama alat kontrasepsi. Alhamdulillah ya Allah. Ada loh sebetulnya, ada coklat yang dijual dengan alat kontrasepsi. Apa korelasinya? Nggak ada, tapi dijual. Karena apa? Iya, itu paket. Kenapa? Karena ada orang yang beli gitu. Dia nggak bakalan jual, dia itu nggak, konsep dagang kan gitu. Ada barang, ada penjual, ada pembeli. Nah, orang nggak mau kebukin jualan itu paketan kalau nggak ada yang beli. Ngapain juga dia susah-susah bungkus satu paket kalau misalnya nggak ada yang beli? Kenapa banyak orang yang beli? Karena memang itu adalah hari Valentine. Dan hari Valentine banyak sekali hotel-hotel yang overbook, banyak sekali hotel-hotel yang memang sudah benar-benar tidak bisa menerima pesanan lagi. Kenapa? Karena udah penuh gitu. Dan itu adalah hari Valentine, bayangkan. Jadi bayangkan pada hari Valentine, kalau misalnya teman-teman masih pacaran dan banyak sekali teman-teman nih, misalnya teman-teman punya teman-teman yang masih pacaran dan bisa dilihat dari tingkah lakunya dia. Bayangkan sekali lagi pada malam hari Valentine itu berapa banyak orang yang dalam tanda kutip melakukan zina. Itu salah satunya, itu ada poin dari satu bab yang dijelaskan di buku tersebut. Udah Putusin Aja. Silakan teman-teman baca, karena itu buku itu yang Masya Allah dan mencerahkan saya sekali.
Karena memang dari dalam buku-buku itu yang bisa saya ambil poin-poinnya dan menyadarkan saya, oh iya ternyata yang saya lakukan aktivitas ini itu salah, ternyata yang saya lakukan dengan aktivitas ini tuh nggak benar. Saya masih baca tuh. Kemudian memang saat itu memang saya tidak menjalin hubungan dengan satu perempuan aja. Bahkan waktu itu saya menjalin hubungan yang satu itu yang pertama ya, dia keturunan Chinese tapi Muslim, adalah namanya. Itu yang saya pas beli buku itu sama dia. Yang kedua adalah ada perempuan udah berhijab, dan ketika itu saya sudah mulai ikutan rohis tuh. Cuma memang masih bandel dalam tanda kutip, masih suka, maksudnya bukan suka sama yang keturunan Chinese itu, masih suka, tapi sukanya ini sama seseorang yang salihah menurut saya pada saat itu. Karena apa? Dia rajin sholat, puasa sunnah, terus rajin tahajud juga dan lain sebagainya lah. Jadi intinya ketika saya sudah mulai hijrah, tapi memang masih dalam tanda kutip belum totalitas ya, karena memang setiap orang punya proses hijrahnya masing-masing. Ingat, setiap orang punya proses hijrah masing-masing. Jangan teman-teman menghakimi seseorang memang sedang berproses hijrah. Ada lagi yang pertanyaan, kenapa hijabnya masih pendek? Nah, itu yang salah. Jawabannya adalah, yang benar adalah mau nggak berhijab syar'i seperti itu. Jadi jangan kita menghakimi, tapi kita silakan membantu. Karena saya memang waktu itu masih proses berhijrah, dan hijrahnya saya waktu itu saya sudah aktif di rohis, dan ketika di rohis saya beranggapan bahwa wah ini wanita solehah sekali. Bahkan saya waktu itu ingat sekali waktu itu pertama kalinya dalam seumur hidup pertama kalinya di hidup saya ketika saat itu 2013, saya benar-benar sholat 5 waktu berjamaah full di masjid, dan saya puasa sunnah, dan saya juga sholat duha, sholat tahajud. Itu pertama kalinya dalam hidup saya, satu hari full saya melakukan aktivitas itu waktu SMA, bayangkan. Jadi selama ini tuh saya ya sholat tapi nggak bolong-bolong, dan memang sholatnya itu nggak di masjid. Apalagi puasa, aduh sama sekali nggak kepikiran. Tahajud malas banget bangun dengan nonton bola kan. Jadi Barcelona. Jadi balik lagi teman-teman, memang ada yang bilang memang ada bahwa ketika kita melakukan aktivitas pacaran itu kita termotivasi untuk apa? Termotivasi untuk ibadah, motivasi untuk sholat, karena kita diingetin sama si perempuan ini nih. Memang benar. Jadi alasan teman-teman bilang bahwa pacaran karena memang termotivasi sama ibadah oleh pacarnya, ya benar memang. Ketika waktu itu memang ngalamin. Tapi balik lagi, apakah saya tulus ibadah pada Allah? Belum tentu. Kenapa? Karena saya waktu itu tuh mementingkan bahwa dia udah nyuruh begini, ya udahlah, gue lakuin lah. Gitu loh. Bahkan waktu itu aja sampai kita itu buka puasa bersama bareng, bayangkan aja, bareng kita buka puasa bersama ini. Dan waktu itu adalah salah satu momen bersejarah menurut saya, memang jadi titik balik saya. Ketika sebelum puasa kan kita sholat dulu, dan saya sholat jemaah berdua sama dia. Masya Allah, itu udah impian saya banget waktu itu. Saya tengahkan sekali lagi waktu itu. Jadi memang kalau misalnya ada yang bilang teman-teman bahwa berpacaran adalah untuk memotivasi kita untuk melakukan sesuatu, ya memang benar. Tapi balik lagi, apakah kita sudah tulus melakukan ibadah? Apakah kita melakukan puasa sunnahnya itu karena Allah atau karena si dia? Gitu. Karena dia atau karena si dia? Gitu. Jadi teman-teman balik lagi, kalau misalnya teman-teman ingin serius untuk udahan dalam aktivitas pacaran itu, silahkan teman-teman baca buku, udah putusin aja. Sekarang bukunya covernya warna biru, silahkan biru muda, silahkan beli aja cari di Tokopedia, Shopee, di Bukalapak. Tapi kalau misalnya mau beli, teman-teman usahakan belinya itu di Bukalapak, ya, di Bukalapak. Karena apa? Karena yang punya Bukalapak itu orang kita, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ini masih melakukan aktivitas yang dilarang sama Allah, saran saya istighfar sambil minta petunjuk pada Allah. Mumpung bulan Ramadan nih, banyak sekali kita waktu untuk berdoa sama Allah. Jadi teman-teman silahkan beli buku itu di mana aja terserah, di Bukalapak terutama. Oke. Jadi selanjutnya adalah ketika poin keempat tadi kan sudah 3. Nah, poin yang keempat adalah ketika sudah
memutuskan untuk pengen berhenti melakukan aktivitas pacaran, memang susah ketika kita sudah menjalin hubungan. Alhamdulillahnya saat itu saya belum sama sekali menjalin hubungan. Jadi ketika meninggalkan perempuan tersebut untuk hijrah, ya dengan mudah saya tinggalkan. Dan saya sama sekali nggak ada yang namanya patah hati, sama sekali nggak ada yang namanya susah move on, enggak. Karena saya waktu itu alhamdulillah belum melakukan suatu hubungan, walaupun memang saya suka sama dia dan nggak tahu dia suka apa enggak sama saya. Jadi seperti itu. Nah, ketika teman-teman ini masih ternyata memang punya pacar dan memang masih pacar, ya saran saya ketika putus memang susah untuk kita lepas darinya. Karena saya juga punya teman nih yang waktu ikutan MB itu masih pacaran ada. Dan waktu itu ketika MB itu disclaimer, MB itu adalah Muda Berdakwah, komunitas Muda Berdakwah yang sudah saya dirikan dari 2014. Jadi bayangkan 2013 saya hijrah, 2014 saya mendirikan komunitas, dan 2020 ini komunitasnya sudah 6 tahun. Salah satunya itu anggotanya adalah Felson, moderator kita Ari. Jadi ada kan kita di Muda Berdakwah itu ada program namanya Daurah. Daurah itu adalah syarat untuk masuk ke komunitas kita. Nah, di Daurah tersebut ada yang mengaku bilang bahwa masih pacaran gitu loh. Jadi waktu masih ikut Daurah itu pacaran. Nah, waktu itu ketika dia ikut Daurah itu dia masih pacaran. Jadi apa? Teman-teman ini saya tidak bisa menghakimi bahwa langsung tinggalkan aktivitas tersebut, tapi coba pelan-pelan. Dengan cara apa? Dengan cara menghindari kontak dengan dia, dengan cara tidak balas WhatsApp-nya dia, dengan cara ya pelan-pelan menghilang dari kehidupannya dia, sehingga teman-teman itu benar-benar tidak dalam tanda kutip langsung di-cut gitu aja, sehingga nanti malah berabe. Karena apa? Karena susah move on nanti. Karena memang tadinya sudah punya komitmen, ketika langsung benar-benar putus, nah itu nanti bakalan berakibat ke teman-teman sendiri. Karena apa? Karena langsung gitu aja putus. Nanti berakibat susah move on, gagal move on, malah nanti balik lagi. Enggak, jangan seperti itu. Jadi saya harapkan teman-teman itu bisa berproses sedikit demi sedikit. Jadi gitu ya, itu adalah 4 poin yang saya dapat sampaikan sore ini. Jadi teman-teman silahkan, intinya adalah closing statement dari saya sebelum kita tanya jawab aja. Intinya adalah ketika teman-teman ini galau karena memang masih mempunyai hubungan spesial dengan orang yang menurut teman-teman adalah itu hubungan cinta padahal bukan. Ingat bahwa Allah selalu mengawasi dan Allah tahu segala aktivitas yang teman-teman lakukan. Jadi saran saya, teman-teman bertaubat, kemudian teman-teman istighfar kepada Allah. Ya teman-teman ini dikasih petunjuk, ya teman-teman dikasih hidayah. Ketika teman-teman ingin hijrah, teman-teman itu benar-benar bisa hijrah secara totalitas. Seperti itu. Jadi setelah ini kita lanjut tanya jawab mungkin ya. Setelah ini nanti saya kembalikan ke moderator. Ingat sekali lagi teman-teman bahwa ada Allah yang mengawasi, ada Allah yang selalu melihat. Jadi teman-teman itu bukan yang bebas melakukan apa aja, tapi selalu ada Allah yang mengetahui apapun, bahkan itu di dalam hati kita. Jadi teman-teman silahkan introspeksi diri, silahkan mengambil langkah sejenak mundur untuk bisa melompat lebih dekat. Seperti itu. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tadi teman-teman itu luar biasa banget. Sekaligus juga cerita tentang masa-masa hijrahnya Bang Andi, ya kan, dimana pernah melakukan hal yang nggak suka sama Allah, terus sekarang hijrahnya udah mantap. Sekarang kalau yang belum tahu Bang Andi ini sekarang udah menikah teman-teman. Jadi ya wajar kalau ngomong kayak gitu, maksudnya kan, soalnya ya udah melakukan, sudah menjadi aktornya di situ. Nah,
tadi ada suatu hal yang keren tuh yang saya dengar dari Bang Andi. 2013 baru beli buku yang namanya Udah Putusin Aja. Selang waktu nggak berapa lama, kalau nggak salah bukan 2014 ah, 2013 akhir ya kalau nggak salah itu. Ya, itu akunnya. Akunnya. Kalau yang komunitas terbuat mudah berapa 14 ya. Tapi itu udah keren banget itu sebenarnya. Nggak sampai setahun lah kalau dihitung-hitung itu. Nggak sampai setahun udah punya komunitas dakwah. Ini keren banget teman-teman. Ini bukti bahwasanya kita sebagai pemuda itu jangan punya pemikiran yang tertutup. Kita harus cari nih, bumi Allah itu luas teman-teman. Bumi Allah itu luas dan nggak cuman antum bisa berdiam diri di sini. Yang namanya ibadah, yang namanya amal itu harus dikerjakan. Dan tadi hidayah itu memang semua orang akan mendapatkan hidayah, tapi hidayah itu harus dijemput teman-teman. Hidayah itu harus dijemput. Tadi Bang Andi cara menjemputnya tadi kan, menjemput hidayahnya tadi dengan membeli buku. Salah satunya tuh dengan membeli buku Udah Putusin Aja, ya kan? Nah itu mungkin itu emang rekomendasi banget nih dari Bang Andi itu. Kalau misalkan masih pacaran, masih bimbang, masih ada perasaan-perasaan yang nggak ngenakin, coba itu beli buku itu. Emang itu sih ajib itu buku. Nah kalau sama ini juga tuh ada juga dari salah satu ininya di Budak Berdakwah juga, namanya Bang Rizal Wahid, punya buku juga itu motivasi galau, cuman kayaknya udah nggak produksi ya itu. Udah nggak produksi, tapi stoknya masih ada. Stoknya masih ada tuh. Itu juga buku-buku recommended buat teman-teman baca kalau misal supaya waktu di rumah ajanya teman-teman itu produktif. Jadi nggak cuman bangun tidur, rebahan, buka handphone, ya alhamdulillah syukur-syukur dengar kajian, ya kan? Kalau enggak mah ada yang main game online, ya nggak apa-apa main game online, cuman nggak terus-terusan, jangan sampai main game online itu buat kita lalai. Nah gitu teman-teman. Nah ini Bang Andi, ada pertanyaan yang masuk nih dari salah satu member dari Kalimantan Selatan, namanya Heldawati. Mohon maaf, beliau bertanya, bedanya tunangan sebelum nikah dengan pacaran apa? Karena kadang tunangannya sampai 1 tahunan. Dalam masa 1 tahun itu tidak jarang pasti ada kontakan seperti chat atau telepon. Jadi langkah terbaik seperti apa nih Bang menurut Bang Andi? Langkah terbaik, oke. Bedanya tunangan sama pacaran. Bedanya tunangan sebelum nikah dengan pacaran adalah memang pacaran itu aktivitas yang tidak disuka oleh Allah. Sedangkan tunangan sebelum nikah adalah salah satu syariat dalam kita proses menuju pernikahan. Tunangan dalam tanda kutip khitbah ya, khitbah atau melamar. Nah, tapi di sini dikatakan di pertanyaannya bahwa kadang kan ada juga yang tunangan setahun. Nah, itu yang salah. Kenapa? Kalau misalnya kita menurut kepada konsep syar'i dalam proses pernikahan, sebelum pernikahan memang kita ada yang namanya ta'aruf tentunya. Nah, setelah ada ta'aruf, kemudian langsung khitbah atau lamaran atau tunangan. Nah, setelah tunangan, khitbah atau lamaran tersebut langsung menikah. Nah, untuk itu dari tiga langkah tersebut ya, dari ta'aruf, khitbah, terus walimah, itu jaraknya tidak boleh lama-lama. Jadi misalnya ada yang bilang kalau misalnya jaraknya setahun gimana ya, setahun mendingan gak usah dulu, mendingan setahun sama-sama silahkan memantaskan diri dulu, silahkan memperbaiki diri dulu, silahkan teman-teman tuh menimba ilmu dulu gitu loh. Jadi ketika nanti pas pengen nikah ilmunya sudah banyak, terus pantas dirinya untuk menikah, ya udah tinggal nikah aja kan gitu loh. Jadi menurut saya ini proses ini nggak boleh lama-lama, ta'aruf nggak boleh lama-lama, khitbah nggak boleh lama-lama, dan nikah ketika dari dibuat nikah pun nggak boleh lama-lama gitu loh. Contoh nih, aktivitas yang saya lakukan ketika sebelum nikah. Saya pertama kali ketemu istri saya tatap muka, tahu dia siapa dan orangnya bagaimana, itu di bulan Agustus awal. Teman-teman ingat ketika di bulan Agustus awal, ketika tanggal berapa itu? Tanggal 4 atau tanggal 5 yang Jakarta itu seluruhnya mati lampu total. Ingat gak? Ingat ya? Jakarta waktu Jakarta bahkan Jawa ya, se-Jawa itu mati lampu total dari PLN kan, dari siang tuh. Nah, itu adalah ketika saya pertama kali ketika saya bertemu dengan istri saya. Tanggal 5 ya, kalau ada tanggal 5 Ahad tanggal 5 Agustus, bayangkan.
saya bertemu 5 Agustus. 3 minggu kemudian tanggal 25, tanggal 4 Agustus saya pertama ketemu. Tanggal 25, 3 minggu kemudian saya ke rumahnya, ke sini sendirian. Tapi waktu itu saya sudah ada guru ngaji saya yang duluan, teman ngaji saya yang duluan yang mendampingi saya untuk silaturahim ke sini. Jadi pertama kali ketemu tanggal 4, kemudian 3 minggu setelahnya saya ke sini untuk silaturahim. Terus 3 minggu setelahnya, yaitu tanggal 15 September, keluarga besar di sini pada ke rumah saya di Tanjung Priok. Jadi setelah 3 minggu tanggal 15 tuh, baru kemudian kita merunduk kapan nih kira-kira kita untuk khitbah. Nah, setelah itu baru 3 minggu setelahnya dari tanggal 15 September, yaitu tanggal 8 Oktober, saya melakukan lamaran. Dan kemudian 1 bulan setelahnya di akhir bulan November saya kemudian menikah, seperti itu. Jadi bulan Agustus saya ketemu, bulan September saya lamaran, bulan September kita silaturahim, saling silaturahim, bulan Oktober saya lamaran, bulan November saya menikah. Jadi jaraknya itu kalau misalnya efektif itu cuma 4 bulan gitu loh. Nah, kalau misalnya di sini ada yang nanya kalau misalnya 1 tahun gimana ya? 1 tahun itu udah bukan sesuai syariat lagi, karena memang sesuai syariatnya kita melakukan aktivitas ta'aruf itu untuk kita ini bisa terhindar daripada aktivitas zina. Maka dari itu ketika ta'aruf sampai menikah itu nggak boleh lama-lama. Nah, kalau lama buat apa dilakukan? Karena yang namanya lama itu kan pasti ada hari-hari di mana kita itu melakukan aktivitas yang memang tidak di luar konsep-konsep ini gitu. Saya ketika ta'aruf dengan istri saya itu kita buat grup. Ada saya di situ, ada istri saya, ada keluarga istri saya 1 orang. Terus ada guru ngaji saya dan satu lagi ada fasilitator atau mediator ta'aruf kita. Jadi di dalam grup itu tuh ada 5 pihak. Jadi ketika teman-teman ingin menanyakan apapun itu, hal apapun itu, ditanyakan itu di grup, bukan via japri. Bukan mentang-mentang teman-teman ini udah ta'aruf, bukan mentang-mentang teman-teman ini udah khitbah nanti ketika udah khitbah. Itu teman-teman boleh bebas japrian dengan calon teman-teman. Itu enggak, sama sekali enggak. Teman-teman boleh japrian, teman-teman boleh WhatsApp-WhatsAppan dengan si calon ketika teman-teman bahas hal-hal teknis tentang pernikahan. Ketika teman-teman bukan bahas tentang hal-hal teknis tentang pernikahan, itu bahasnya di grup. Biar kita ini terhindar dari namanya khalwat berdua-duaan walaupun memang secara online seperti itu. Jadi teman-teman, bedanya tunangan sama pacaran yaitu adalah prosesnya. Ketika tunangan atau pacaran itu prosesnya lama, mendingan gak usah, mendingan tinggalin dan mendingan cari orang lain yang bisa teman-teman ini menikah dengan dia dengan cara konsep yang syar'i, tidak terlalu lama dan tidak terlalu lama ketika proses, biar teman-teman ini nggak ada potensi-potensi zina di dalam. Tidak, teman-teman ini tidak ada potensi celah-celah setan untuk masuk di dalam. Ketika prosesnya cepat, insya Allah berkah. Karena apa? Karena proses cepat itu tanda bahwa Allah ini pengen segera ini 2 insan ini menikah, biar setelah menikah ini semuanya jadi ibadah, bukan malah jadi zina, seperti itu ya. Gitu. Semoga menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Bang Andi atas pertanyaannya. Tadi atas jawabannya, sorry. Di situ ada yang saya tangkap bahwasanya ya kalau misalkan tunangan sampai 1 tahun itu waktu yang lama ya. Setahun itu waktu yang lama itu bisa menimbulkan satu fitnah. Betul ya Bang Andi ya. Betul. Fitnah. Jadi orang punya pemikiran yang enggak tentang orang yang sedang tunangan yang sampai setahun 2 tahun itu. Nah, satu juga lama itu tandanya berarti dia itu bullshit tentang dia bilang dia siap. Dia nggak serius. Iya, berarti dia nggak serius itu. Dia cuman mengcover dengan nama tunangan. Ya covernya tunangan, tapi sebenarnya mah pengen pacaran kasarnya gitu. Kan ada juga sekarang yang kayak gini Bang Andi ya. Bilangnya saya ta'aruf tapi nggak ada perantaranya. Nah, itu ta'aruf katanya pacaran syar'i katanya. Jalan mah tetep aja berdua, kagak pegangan katanya gitu kan. Kepada chatnya tanya udah sholat belum, udah tahajud belum, bangun sholat akhi, ya Allah masya Allah, assalamualaikum akhi, assalamualaikum ukhti gitu kan. Itu
buaya darat syariah itu. Ya kan. Jadi teman-teman tadi mungkin kalau misalkan ini belum ada pertanyaan yang masuk lagi, mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan setelah ini akan kita kumpulin. Nah, nanti kita di waktu ke depan kalau kan kita ada waktu sharing lagi nih sama Bang Andi. Nah, nanti bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan yang belum masuk hari ini. Mungkin teman-teman masih berpikir untuk pertanyaannya apa gitu kan. Cuman yang jelas tadi saya simpulkan bahwasanya emang yang di dalam yang namanya pacaran itu emang udah nggak ada gunanya teman-teman. Bener-bener nggak ada gunanya, 100% nggak ada gunanya gitu loh. Nah, tadi rekomendasi buku yang bisa teman-teman baca untuk meyakinkan teman-teman itu tadi ada Udah Putusin Aja, Motivasi Single juga ada, dan tadi momen-momen Ramadan ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita berkhawat sama Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia di antara semua bulan. Di tempatnya kita berpuasa yang mana doanya orang-orang berpuasa itu dikabul sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi gunain benar-benar waktu. Karena belum tentu, jangankan ketemu sama Ramadan tahun besok. Puasa besok nih, hari besok nih, sekarang hari Ahad. Betul. Hari Senin, belum tentu kita bisa puasa lagi hari Senin nih. Ya kan? Nah, karena yang namanya ajal itu nggak ada yang tahu, teman-teman. Nah, begitu aja mungkin teman-teman, karena untuk sharing session kita hari ini Nggak ada yang nanya lagi. belum ada yang pertanyaan lagi. Mungkin di Instagram ada yang nanya? Nggak ada. Di Bang Andi di Akademi? Wah, ya oke deh. Mungkin itu aja. Mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Jadi nanti di list aja pertanyaannya. Kalau teman-teman dari calon manten ada yang mau nanya, silakan chat di grup WhatsApp. Pertanyaannya, nama, domisilinya di mana, dengan pertanyaan, dan insya Allah nanti Bang Andi akan menjawabnya. Nggak semua, ya pokoknya semua punya Bang Andi. Ya gitu. Mungkin ada yang terakhir Bang Andi bisa mau kasih closing statement lagi atau gimana? Oke. Ya, terakhir dari saya, ketika teman-teman memang ini masih galau untuk memutuskan pacarnya, saran saya ingat bahwa di sini teman-teman itu hanya seorang hamba yang memang teman-teman ini ditugaskan di dunia hanya untuk apa? Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teman-teman itu nggak punya job desk selain beribadah, karena pacaran itu bukan beribadah. Jadi nggak usah lah teman-teman sok-sok mengambil job desk yang bukan teman-teman job desk teman-teman, yaitu pacaran. Mendingan teman-teman fokus saja kepada apa yang sudah dikasih Allah dan memaksimalkannya menjadi ibadah. Jadi apapun itu aktivitas, ketika teman-teman memang sudah ridho dan ikhlas dan menjalani yang memang karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah tinggal nunggu waktu aja teman-teman untuk dipantaskan menjadi seseorang yang pantas untuk menikah, dan Allah hadirkan seseorang yang spesial tersebut dalam waktu bukan cepat tapi dalam waktu yang tepat, insya Allah. Begitu aja dari saya, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dari pemateri Bang Andi yang udah menjadi aktor dari perjalanan hijrahnya beliau. Mungkin tadi yang Bang Andi sudah sampaikan benar, setiap orang punya jalan hijrahnya masing-masing. Nah, bagaimana kita job desk kita hanya untuk beribadah, jemput yang namanya hidayah, maka insya Allah semuanya akan menjadi berkah. Mungkin itu juga yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Selamat berbuka puasa teman-teman semua yang melaksanakannya. Semua cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.